Ketika Anda sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran pinjol dan pinjolnya sudah jatuh tempo, apa yang akan terjadi kepada Anda? Saya yakin pasti saat itu juga pikiran Anda akan mulai kacau. Maka mulailah muncul pikiran-pikiran negatif dan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya belum tentu juga terjadi. Entah dari mana datangnya dan entah kenapa pikiran-pikiran seperti itu bisa tiba-tiba muncul. Dan tanpa Anda sadari, Anda pun mulai berubah secara drastis. Mulai muncul rasa curigaan, ketakutan mendengar nada dering WA, SMS, dan juga teleponan. Apalagi datangnya dari nomor yang tidak dikenal. Maka Anda akan sangat ketakutan. Setelah itu, Anda akan mulai curigaan kepada semua orang yang ada di sekitar Anda. Kalau ada orang yang datang ke arah rumah Anda, apalagi kalau sampai mereka berhenti di dekat rumah Anda atau di sekitaran rumah Anda, pasti jantung Anda akan langsung seolah-olah berhenti atau bahkan berdebar kencang, sekencang-kencangnya. Anda takut kalau itu adalah debt collector yang datang mencari Anda. Padahal mereka sebenarnya hanya lewat saja atau bahkan hanya sekedar menanyakan alamat saudara atau teman mereka atau bahkan mereka hanya mau berkunjung untuk mencari teman atau saudara mereka. Lalu kemudian ketika Anda keluar rumah dan Anda melihat ada sekelompok ibu-ibu yang sedang nongkrong sambil berbincang-bincang dan menoleh ke arah Anda, pasti pikiran Anda langsung negatif, ya kan? Anda pasti langsung curiga. Waduh, jangan-jangan debt collector sudah menyebarkan data-data saya nih. Atau jangan-jangan debt collector sudah berkunjung nih. Mungkin mereka ini sudah tahu kalau saya sedang punya hutang. Kalau saya sedang punya tunggakan. Mungkin debt collectornya sudah ngomong sesuatu yang tidak baik tentang saya kepada mereka ini. Dan sepertinya mereka sedang bergosip tentang saya. Demikian juga ketika Anda berangkat kerja. Di kantor, Anda akan merasa was-was dan kepikiran. Jangan-jangan debt collector sudah menelepon teman-teman saya yang kerja di kantor ini. Atau menyebarkan data-data saya ke teman-teman saya di kantor ini. Inilah pemikiran-pemikiran negatif yang biasanya muncul di pikiran teman-teman yang galbay. Terutama pada awal-awal galbay. Ketakutan mendengar suara handphone. Curiga kepada semua orang. Biasanya nasabah seperti ini dikejar-kejar bayangan sendiri. Selalu berpikir negatif, mereka-reka apa yang kira-kira akan terjadi. Kira-kira bagaimana nanti ujungnya kalau terjadi seperti ini, kalau teman saya ditelepon, kalau tetangga saya didatangi debt collector, kalau orang tua saya ditelepon, kalau suami saya ditagih ke kantor, kalau debt collectornya datang ke kantor. Nah, ini akan terjadi kepada kebanyakan orang. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Anda akan stres sendiri dan akhirnya emosi Anda tidak akan terkontrol. Maka tiba-tiba saja Anda jadi penyendiri. Tiba-tiba Anda suka marah-marah nggak jelas. Makan nggak selera, tidur pun nggak nyenyak. Padahal semua yang Anda pikirkan tadi itu, semua yang Anda takutkan tadi itu, dan semua yang Anda reka-reka itu, semua tidak pernah terjadi. Itu hanya ada dalam pikiran Anda akibat teroran dari para debt collector pinjol yang selalu mengancam-ngancam Anda, yang selalu mengintimidasi Anda, bahkan yang selalu mengatakan kalimat-kalimat yang membuat Anda down dan ketakutan. Sebenarnya itu semua tidak ada. Itu semua tidak akan pernah terjadi. Semua itu hanya ada dalam angan-angan dan pikiran Anda. Dan perasaan Anda saja yang mengakibatkan hal seperti itu terjadi oleh karena ketakutan Anda sendiri akibat teroran dan pengaruh hoaks-hoaks yang dikirimkan oleh para debt collector secara terus-menerus ke Anda. Dan Anda pun percaya. Itulah yang membuat Anda sebenarnya susah. Sebenarnya tidak ada yang susah dalam melakukan galbay itu. Ketika seseorang galbay, orang tersebut tidak akan kenapa-kenapa. Kecuali dia sendiri yang berpikir sendiri, yang mau dipengaruhi oleh para debt collector pinjol, yang mau dibodoh-bodohi oleh para debt collector pinjol, yang mau dikirimi hoaks-hoaks dengan segala macam, lalu berpikir sendiri, mereka-reka sendiri, stres sendiri, ketakutan sendiri, lalu kemudian susah sendiri. Sementara kalau Anda sadar dan Anda pahami, dan Anda harus tahu ini ya, ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang galbay di luar sana. Mereka bisa menikmati hidup dengan santai. Mereka menikmati hidup seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Padahal hutang galbay mereka itu dipinjol jauh lebih besar nominalnya dan galbay di puluhan pinjol sekaligus.
Tidak seperti Anda yang hanya hutang sekian juta atau bahkan sekian puluh juta atau hanya galbay di beberapa pinjol. Anda sudah merasa hidup Anda paling susah, sudah merasa hidup Anda paling hina, sudah merasa bahwa Anda ini orang yang akan meninggal sebentar lagi. Anda sudah merasa bahwa dunia ini akan kiamat. Tidak perlu seperti itu. Itu terlalu, itu berlebihan. Itu namanya Anda menyiksa diri sendiri. Sebenarnya tidak ada apa-apa ketika Anda galbay. Seperti teman-teman Anda yang galbay, yang bergabung di grup WA dan Facebook P3N, kalau Anda masuk ke grup WA Facebook P3N ini, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, Anda akan melihat mereka bisa menikmati hidup. Mereka tidak pernah ketakutan. Bahkan teroran para debt collector pinjol yang disampaikan ke mereka, mereka akan share kembali ke grup dan mereka tertawakan bersama-sama. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan, perhatikanlah debt collector ini oon kali. Kok bodoh kali ya debt collector ini bisa menyampaikan kalimat ancaman seperti ini? Dia kira saya tidak tahu. Banyak seperti itu teman-teman di grup. Jadi teman-teman di grup WA dan Facebook P3N ini, mereka sangat menikmati hidup. Mereka tidak mau lagi seperti Anda. Oleh karena itu, ketika Anda mengalami keadaan yang seperti ini, saya sarankan Anda masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya Anda bisa seperti teman-teman kita ini yang sudah terbebas dari jeratan pinjol, dari cengkraman pinjol, dari teroran para debt collector pinjol, dari ancaman-ancaman para debt collector pinjol, dari hoax-hoax yang mereka sampaikan. Mereka ini sudah terbebas dari itu semua. Itu sudah masa lalu mereka. Bahkan sekarang mereka sudah menertawakan itu semua dan mereka menikmati hidup di grup. Kalau Anda masuk ke grup, Anda akan lihat setiap hari di grup ini ada ribuan, bahkan dalam 1 jam ada ribuan chattingan di grup ini, tapi bukan membahas masalah pinjol. Justru mereka membahas masalah hal-hal yang menyenangkan. Dan kalau ada teroran para debt collector pinjol, itulah yang akan mereka jadikan guyonan dan mereka akan tertawa bersama-sama. Kapan Anda bisa seperti mereka? Sebenarnya, apa yang Anda takutkan ketika galbay? Tidak ada. Dan tidak masuk akal kalau Anda takut galbay. Kenapa? Ketika Anda ketakutan, harusnya Anda bertanya. Harusnya Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri, kenapa Anda ketakutan? Tidak ada apa-apa kok. Dari dulu sampai sekarang sudah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sejuta lebih orang yang galbay di berbagai pinjol dengan nominal yang jauh lebih tinggi dari Anda dan dengan pinjol yang banyak mereka galbaykan. Mereka belum pernah kena ancaman yang disampaikan oleh para debt collector pinjol. Mereka belum pernah bisa dicelakai oleh para debt collector pinjol. Mereka belum pernah bisa dikasuskan oleh para debt collector pinjol. Sudah hampir 10 tahun pinjol ini ada di Indonesia ini. Tidak satu pun dari nasabah itu yang pernah mengalami hal-hal yang merugikan mereka kalau tidak nasabahnya sendiri yang berpikiran negatif sendiri, yang takut sendiri, yang stres sendiri, akhirnya bundir sendiri. Tidak ada yang seperti itu kalau Anda tidak terpengaruh dengan teroran dari para debt collector pinjol. Jadi kalau masih Anda ketakutan, Anda harusnya bertanya kepada diri Anda sendiri. Sebenarnya apa sih yang saya takutkan? Kok sudah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang galbay dari dulu, mereka baik-baik saja. Sudah 10 tahun pinjol ini ada di Indonesia, sudah begitu banyak yang galbay. Mereka tidak apa-apa, kok saya takut sendiri? Harusnya Anda tanyakan itu kepada diri Anda sendiri, daripada Anda percaya hoax-hoax, percaya intimidasi-intimidasi, ancaman-ancaman dari para debt collector pinjol yang sebenarnya orangnya belum pernah Anda kenal dan Anda tidak akan pernah ketemu dengan mereka yang mengirimkan WA, SMS, atau email kepada Anda. Jadi harusnya Anda tidak usah takut lagi dengan yang namanya galbay, dengan yang namanya teroran debt collector pinjol. Adalah sesuatu hal yang sangat memalukan sebenarnya ketika Anda masih takut dengan teroran para debt collector pinjol. Sesuatu hal yang mendatangkan masalah kepada Anda sendiri. Seolah-olah dengan galbay dunia Anda kiamat. Padahal jika seandainya Anda pahami seperti yang saya katakan tadi, ya, galbay itu bukanlah masalah. Justru dengan galbaylah Anda bisa keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol. Karena ketika Anda galbay, maka secara otomatis hubungan Anda dengan pinjol akan terputus. Artinya Anda akan bebas dari jeratan setan pinjol. Sementara kalau Anda memaksakan diri untuk terus membayar pinjol, maka pasti hutang Anda akan semakin banyak. Hutang Anda akan kemana-mana, berhutang ke saudara, ke teman, ke keluarga, bahkan ke orang-orang yang Anda kenal. Bahkan mungkin Anda akan minjol lagi ke beberapa pinjol lain. Dan setelah itu, maka mulailah Anda jual aset-aset dan gadaikan barang-barang Anda. Hanya demi untuk bayar pinjol.
Tapi hutang pinjolnya tidak pernah lunas-lunas, bahkan semakin banyak, bahkan semakin besar, dan semakin menjamur kemana-mana. Dan apa yang akan terjadi? Ujung-ujungnya adalah Anda akan semakin terbenam, akan dikejar banyak debt collector, teman-teman Anda akan menjauhi Anda, keluarga Anda akan membenci Anda, semua orang akan membenci Anda, bahkan pasangan Anda, bahkan anak-anak Anda, bahkan orang-orang terdekat Anda. Tapi ketika Anda galbay, Anda akan terbebas dari itu semua. Jadi, yang mau saya katakan kepada teman-teman, ketika Anda sudah tidak punya duit lagi untuk membayar angsuran pinjol, jangan paksakan diri Anda untuk terus membayar, apalagi dengan meminjam ke sana-sini, jual barang-barang, atau bahkan pinjol lagi ke pinjol lain. Jangan. Anda harus langsung galbay pada saat itu juga. Galbay itu ibaratnya Anda bertobat dari dosa-dosa yang Anda lakukan selama ini. Dengan galbay pinjol, berarti Anda telah bertobat dari dosa-dosa yang Anda lakukan selama ini, yaitu memakai uang riba. Dan dengan bertobat, maka pasti Anda akan mendapatkan jalan terbaik, jalan yang berkah. Tapi kalau Anda meneruskan untuk memaksakan diri membayar pinjol, maka saya yakin ujung-ujungnya nanti hidup Anda akan sengsara sesengsara-sengsaranya. Anda akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Bahkan penyesalan Anda nanti tidak akan berakhir dan kesengsaraan Anda tidak akan berhasil. Saya tidak menakut-nakuti. Sudah banyak nasabah yang mengalami hal seperti itu. Sudah ribuan, bahkan ratusan ribu. Bagi mereka yang tetap memaksakan diri untuk membayar pinjol. Tapi bagi mereka yang langsung memutuskan galbay pada saat itu juga dan tidak peduli dengan semua bentuk teroran penagihan dari para debt collector pinjol, lihatlah hidup mereka sekarang. Mereka sudah terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Ketika ada duit, Anda bayarkan hanya pokoknya saja, maka hutang Anda akan lunas. Dan banyak orang yang melakukan hal itu. Dan itu pasti akan diterima oleh pinjolnya. Karena pinjolnya takut Anda tidak bayar lagi. Kalau pinjolnya tidak mau Anda bayar hanya pokoknya saja, maka Anda tidak perlu lagi membayarnya. Karena Anda sudah punya niat untuk membayar, tapi pinjolnya sendiri tidak mau terima. Kalau masalah bunga dan denda itu bisa dinego. Dan sudah banyak orang yang menegokan bunga dan denda bahkan 100%. Ingat, dengan tidak membayarkan bunga dan denda berarti Anda telah terbebas dari dosa riba. Dengan membayarkan pokoknya, hutang Anda lunas. Tapi jika Anda bayarkan denda dan bunganya, maka berarti Anda telah terlibat dalam dosa riba. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ketika Anda galbay itu. Justru galbay itu adalah satu-satunya jalan untuk Anda supaya Anda keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.